Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Ekosis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1302 PID-B-2023-PN-HCX atas nama terdakwa Ali Abdullah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada Panitera dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Ali Abdullah, tanggal 15 September tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Gunung Panjang, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia. Apakah itu benar? Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, enggak. Saya sehat dalam keadaan jasmani dan rohani dan saya siap untuk menghadiri persidangan. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan pasal 285 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, enggak. Saya didampingi penasihat hukum saya. Betul, mereka penasihat hukum saudara. Betul. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membuat surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada mohon ditunjukkan. Ya, maaf. Izin saya. Baiklah, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Bandung untuk keadilan, surat dakwaan nomor rekord nomor 1302-B-2023-PN-HCX. Identitas terdakwa nama Ali Abdullah, tempat tanggal lahir Malang 15 September 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Gunung Panjang, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Penahanan terdakwa oleh penyidik Polsek Kaltim, rutan sejak tanggal 24 Desember 2023. Dakwaan bahwa terdakwa Ali Abdullah pada hari Sabtu 24 Desember 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember berada di Tanjung Redep telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan hal tidak senonoh di luar perkawinan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Bahwa pada waktu serta tempat seperti di atas, terdakwa Ali Abdullah tengah berpesta di salah satu rumah di Tanjung Redep. Bahwa terdakwa Ali Abdullah melihat serta bertemu dengan korban dengan inisial RN. Bahwa terdakwa Ali Abdullah pada saat itu sedang dalam kondisi sadar melakukan tindakan tersebut. Bahwa terdakwa Ali Abdullah sengaja mengajak korban RN untuk dipesankan taksi. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, yang enggak? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi?
untuk eksepsi, sebelumnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Tersangka dipersilakan kembali ke tempat. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim atau Muhammad, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Baik, kami terima. Kemudian silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi atas nama Dinda Lestari dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat maupun jasmani maupun rohani, dan saya siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Dinda Lestari, tanggal 3 Juli tahun 2000, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Teluk, pekerjaan mahasiswa. Apakah itu benar? Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? saya mengenal. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya terkait pelecehan seksual yang dijalani oleh Silahkan dilanjutkan. pada pesta ulang tahun saya melihat Ali sedang sibuk dalam ponselnya dan saya mendatanginya lalu saya bertanya kepada Ali. Ali pun menjawab dia sedang memesan taksi untuk mengantarkan pulang. Interupsi yang mulia. Interupsi diterima. Baik, kami akan ceritakan bukti transaksi tersangka dengan supir taksi. Mohon izin. Baiklah, bukti kami terima. Silahkan hadirkan tersangka ke ruang sidang. Baik, yang mulia Panitera, mohon hadirkan tersangka ke ruang sidang. Saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Silakan tersangka memasuki ruang persidangan. Kapan dan jam berapa Anda memesan taksi tersebut? Dan di mana alamat tujuan taksi tersebut? Hari Sabtu pada saat pesta tersebut, tepatnya pada jam 11 ya. Alamatnya
selanjutnya saya memberikan alamat sesuai yang saya ketahui. Apakah Anda mempunyai saksi atas pernyataan tersebut? Instruksi yang mulia. Baik, instruksi diterima. Saya memiliki saksi untuk memperjelas bahwa ini telah diantarkan sesuai alamat yang dituju. Silakan hadirkan saksi yang dimaksud. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menyampaikan sidang. Kepada saksi dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat dalam jasmani dan rohani, dan saya siap untuk memberikan keterangan. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama Jesmond Bati, tanggal 23 Januari tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, agama Kristen, alamat Waringin, pekerjaan supir taksi online, kebangsaan Indonesia. Apakah itu benar? Ya, benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia untuk berjanji. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi saya sebagai saksi dalam perkara ini akan dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara mengenal korban atau pelaku? Tidak yang mulia. Saya sebenarnya hanya seorang taksi super online yang menerima pesanan tersebut. Benarkah saudara Jasmond merupakan orang yang mengantarkan korban pulang ke alamat rumahnya? Benar yang mulia. Saya menerima pesanan dari saudara Ali dengan tujuan alamat rumah yang sesuai dengan bukti yang ada. Baik, pernyataan kesaksian kami terima. Pengacara terdakwa, apakah Anda memiliki argumen tambahan? Instruksi yang mulia. Interupsi diterima. Ada yang mulia. Di sini saya menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah. Dilihat dari bukti yang ada bahwa saudara Ali tidak ikut mengangkat pulang korban. Sebaliknya, saudara Ali malah kembali ke pesta. Dikarenakan hal ini, saya meminta untuk sidang ini dihentikan sementara karena tidak banyak yang bukti konkret untuk memvonis saudara Ali. Terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan kembali ke tempatnya. Apakah penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut setuju sidang ini untuk ditunda? Setuju yang mulia. Ayo kita berembuk. Sudah. Jadi kita gimana? Jadi kita tunda. Sudah berembuk. Oke, sudah sekarang. Langsung lanjutkan. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada tanggal 6 Januari 2023 jam 9 WITA dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Ekosis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1302 PID-B-2023-PN HCX atas nama terdakwa Ali Abdullah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasehat hukumnya. Baik, pertama saya ingin memanggil korban masuk ke persidangan terlebih dahulu. Kepada korban atas nama Rini Nurul dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah korban dalam keadaan sehat dan siap menjawab pertanyaan dari kami? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana korban bisa mengatakan bahwa saudara Ali menjadi tersangka? Karena menurut bukti yang ada tersebut pada Ali. Izin menambahkan, Yang Mulia. Baik, Seperti yang sudah ditampilkan di bukti pada sidang pertama bahwa saudara Ali lah yang telah memesan taksi tersebut. benar. Apakah pengacara memiliki bantahan? Interupsi diterima. Izin menjawab, Yang Mulia. Tersangka saudara Ali ini hanya memesan sebuah taksi dan dia langsung kembali ke pestanya. Izinkan saya menghadirkan saksi yang melihat kejadian tersebut. Saksi dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Korban kembali ke tempat. Apakah benar Anda melihat Ali kembali ke pesta? Benar, Yang Mulia. Saya lihat Ali kembali berkumpul bersama teman-temannya. Baik, silahkan kembali dan hadirkan saksi lainnya. Saksi Faiz, silakan kembali ke tempat. Saksi baru dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silahkan berikan kesaksian. Sama seperti yang dikatakan Faiz, Yang Mulia, saya melihat Ali kembali ke pesta. Dia duduk berkumpul bersama saya dan teman yang lain juga. Baik, apakah ada tambahan? Interupsi diterima. Ada, Yang Mulia. Saya mempunyai bukti bahwa saudara Ali bukanlah tersangka, melainkan orang lain. Silahkan perlihatkan buktinya. Buktinya bisa dilihat pada layar. Dikarenakan adanya tersangka baru, saksi bisa kembali dan persilahkan tersangka memasuki ruang persidangan. Saudari Tisa dipersilakan untuk kembali. Saudara Rido dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan.
Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Rido, tanggal lahir 23 Desember tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Waringin, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Siap, Yang Mulia. Kepada petugas rohani agar mengambil tempat. Saudara ikut kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apa saudara saksi mengerti? Siap, mengerti. Apakah saudara Rido mengenal saudari Rini maupun saudara Ali? Benar, Yang Mulia, saya mengenal mereka berdua. Lalu apakah benar saudara yang mengantarkan korban pulang? Benar, Yang Mulia, akan tetapi saya hanya mengantarkannya sampai ke taksi. Setelah itu saya pulang menggunakan sepeda saya. Izin Yang Mulia, Diizinkan. saya setuju dengan jawaban saudara Rido. Bukti yang diberikan pengacara tersangka Ali kurang valid Yang Mulia, dan saya memiliki bukti yang kuat. Silakan perlihatkan buktinya. Baik Yang Mulia, bisa kita lihat bukti yang diberikan pengacara tersangka adalah bukti yang telah direkayasa. Dengan ini saya menambahkan tuntutan kepada tersangka dikarenakan bukti yang diberikan serta pencemaran nama baik terhadap saudara Rido yang dituduh sebagai tersangka Yang Mulia. Jadi pengacara, apa maksud Anda berani mengeluarkan bukti yang tidak valid dalam persidangan ini? Maaf Yang Mulia, sepertinya ada kesalahpahaman dalam pengumpulan bukti oleh pendukung kami. Izin interupsi Yang Mulia. Interupsi diterima. Saya mempunyai bukti yang untuk mendukung kesaksian ini. Mohon izin memberikan bukti. Tim kami menemukan adanya kejanggalan dalam perjalanan taksi yang mengantarkan korban pulang, yang terlihat dalam bukti yang telah saya berikan. Terlihat di sana waktu yang ditempuh dari rumah pesta ke rumah korban seharusnya sekitar 30 menit saja. Namun, karena taksi berhenti di satu titik cukup lama, membuat kepulangan korban jadi tertunda lama. Saya ingin mengundang saudara Yusman sebagai supir taksi untuk kembali dihadirkan. Kepada saudara Desmond, silakan memasuki ruang sidang. Saudara Rido, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Saudara Desmond, dari bukti yang diberikan, mengapa Anda berhenti di satu titik cukup lama? Bukankah itu berarti Anda tidak mengantarkan korban langsung ke tempat tujuan? Saya terpaksa, Yang Mulia. Pada saat itu ban saya lagi bocor dan saya harus memperbaikinya. Keberatan Yang Mulia, saudara Desmond berbohong. Saya memiliki jawaban terkait keterangan saudara. Dari bukti tersebut kita mengetahui bahwa memang benar saudara Desmond mengantarkan korban ke alamat tujuan. Namun yang menjadi kejanggalan bahwa saudara Desmond dalam waktu pengantarannya terlalu lama sehingga dapat diperkirakan bahwa kendaraan tersebut berhenti. Interupsi Yang Mulia, Interupsi diterima. bukti tersebut belum tentu juga 100% benar. Taksi tersebut bisa saja berhenti dikarenakan kerusakan mesin atau kebocoran ban yang lainnya. Interupsi Yang Mulia, Baik, diterima. saya masih memiliki
Izin memberikan bukti yang mulia. Baik, disilahkan. Interupsi yang mulia. Saya keberatan yang mulia. Jaksa baru saja menuntut saudara Ali. Sedangkan dalam bukti foto tersebut tidak terlihat jelas siapa orang yang dalam foto tersebut. Apakah jaksa memiliki bukti lain yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah tersangka Ali? Ada yang mulia, seperti yang bisa lihat sendiri pada screen, bahwasannya kita bisa melihat plat motor yang sama dengan digunakan oleh tersangka. Saya keberatan yang mulia. Plat motor di foto tersebut tidaklah terlihat jelas. Ini adalah turun yang serius. Karena itu saya sudah melihatkan foto tersebut lebih jernih. Di sana terlihat jelas bahwasannya plat motor yang digunakan oleh tersangka. Motor tersebut bisa saja digunakan oleh orang lain. Mengapa Anda selalu menyanggah bukti tersebut? Apakah Anda ingin bukti yang lebih jelas? Saya akan memberikan buktinya. Izin untuk menghadirkan saksi. Diizinkan. Silahkan Panitera menghadirkan saksi yang dimaksud. Kepada saudara Jesmond dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Saudara Jorik dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Jadi, saksi apa kesaksian Anda? Jadi saat itu saya sedang berada di dapur untuk pergi ke WC. Tiba-tiba saya melihat Ali pergi kurang lebih ke belakang. Jadi saya melihat dia, ternyata dia tidak sadar bahwa dirinya diikuti oleh saya. Kemudian saya melihat dia menggunakan motornya untuk pergi dari pesta tersebut. Jadi, apakah pengacara masih ingin membantah bukti tersebut? Interupsi yang mulia. Interupsi diterima. Saya memiliki hal yang dapat membuat saudara Ali menjadi tersangka utama. Panitera mohon mengajukan korban lainnya dari kasus tersebut. Saudara Zori dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Saudara Putri dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Izin bicara Mulia. Diizinkan. Saya juga adalah korban dulu dari pelecehan. Pada waktu itu, ibu yang saya tidak bekerja 100%, sehingga saya masih mengingat dengan jelas siapa yang membawa saya dan yang membawa saya itu adalah supir yang mengantarkan ke rumah saya. Hadirkan saudara Jesmond untuk memberikan kesaksian sekarang. Pada saudara Putri dipersilakan untuk kembali. Saudara Jesmond silakan memasuki ruangan persidangan. Saudara, apakah benar Anda juga yang mengantarkan saudari Putri dengan pesanan atas nama Ali? Saya tidak ingat yang mulia. Kejadian itu tersebut mungkin sudah lama. Interupsi yang mulia. Interupsi diterima. Saudara Jesmond berbohong. Menurut keterangan dari korban, saudara Jesmond lah yang menjadi supir taksi dalam kejadian tersebut. Saya sudah bilang, saya tidak mengingatnya. Izinkan saya menjawab yang mulia. Korban memiliki bukti rekam medis kekerasan seksual yang diperiksa sehari selepas kejadian. Yang pertama ada rekam medis bahwa saudara Putri memang korban pelecehan. Bukti DNA tersangka sudah kami tes juga ada di tubuh korban. Mohon izin memberikan bukti yang mulia. Diizinkan. Interupsi yang mulia. Interupsi diterima. Saya keberatan yang mulia. Bukti DNA pada tubuh korban bisa saja itu tidak disengaja saat mereka sedang berpesta. Itulah mengapa saudara Putri tiba-tiba mengakui dirinya sebagai korban. Dan jika yang benar, mengapa tidak sedari awal melaporkan dirinya bahwa dia adalah korban? Maaf yang mulia, saya sebenarnya ingin melaporkan kejadian ini, namun saya sadar saya bukan siapa-siapa. Dan dibandingkan dengan Ali, adalah orang yang lebih berkuasa. Interupsi yang mulia.
Interupsi diterima. Saya memiliki bukti bahwa saudara Alila yang menjadi tersangka utama dalam kejadian ini. Izin memberikan bukti yang Baik. Oh my god, Erna. Interupsi yang mulia. Interupsi diterima. Keberatan yang mulia, bisa saja sperma ini benar di dalam tubuh putri karena tapi hal itu bisa saja terjadi karena keinginan dari kedua belah pihak. Anda juga bukan wanita baik-baik karena suka bermabuk-mabukan. Bisa saja itu terjadi karena kalian berdua dalam keadaan mabuk. Ini kasus serius banget, Pak. Memang benar saya wanita tidak baik-baik. Saya juga wanita yang meminum alkohol. Tapi saya bisa mentoleransi alkohol yang saya minum. Cuman saya tidak tahu kenapa waktu itu belum saya meminum alkohol tersebut saya sudah mabuk berat. Dan saya merasakan tubuh saya dipotong oleh seorang memasuki mobil dan kejadian itu pun terjadi. Interupsi yang mulia. Interupsi diterima. Saya mempunyai bukti lain berupa rekaman. Pak, bawa dia ke tempat biasa ya. Tempat biasa kan? Masnya nyusul kan nanti? Saya tunggu ya. Saya menyusul nanti, Pak. Saya masuk dulu. Hati-hati, Pak. Jangan sampai ketahuan. Iya, Mas. Interupsi yang mulia. Interupsi diterima. Kenapa bisa ada rekaman ini? Sedangkan korban mengatakan bahwa dia dalam keadaan dibius. Saudari Putri sudah menjelaskan bahwasannya dia adalah orang yang kuat dalam pengaruh alkohol dan bisa mentoleransinya. Maka dari itu, tubuhnya saat itu masih dalam keadaan setengah sadar. Makanya dia bertindak untuk mengambil rekaman tersebut. Bisakah Anda menjelaskan kejadian di balik rekaman suara ini, Saudari Putri? Maaf yang mulia, pada saat saya di dalam mobil, saya dalam keadaan sangat sadar dan saya dengan cepat membuka handphone saya dan saya pun membuka aplikasi perekam suara. Dan mungkin karena pengaruh bius yang semakin kuat, jadinya itu menjadikan saya jadi tidak sadar diri. Dan kemudian saya tuh terbangun di dalam sebuah rumah kosong di jalan itu juga pada keesokan harinya. Jadi bagaimana pengacara? Anda memiliki bantahan dari bukti ini? Sepertinya Anda tidak memiliki bantahan. Kami para hakim akan berdiskusi tentang vonis terhadap tersangka. Tersangka Ali Abdullah silakan untuk masuk ke persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tersangka Ali dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tindak pelecehan dan kekerasan seksual, serta tersangka Jesmond yang terbukti memberikan keterangan palsu maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP dan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual selama 5 tahun penjara, total 12 tahun penjara.